Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, tetap sehat dan tetap produktif. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing tentang peran orang tua dalam perkembangan karakter anak. Ada pepatah bahwa buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pepatah ini menjelaskan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan, baik sikap kita, bahasa sehari-hari kita, ataupun kebiasaan yang lain, akan menurun kepada anak-anak kita, baik sedikit maupun banyak. Nah, memang keluarga dalam artian orang tua, terutama ibu, sebagai madrasatul ula. Ibu sebagai tempat pertama anak-anak kita mendapatkan berbagai pendidikan, seperti cara menyebut saudara, cara meminta tolong atau cara meminta maaf, dan cara berbicara yang lain. Dalam realitanya, kita sebagai ibu atau calon ibu belum bisa mengontrol emosi, belum bisa beradaptasi dalam berbagai kondisi, atau belum begitu memahami tentang cara mendidik anak yang baik dan benar. Tentu saja, dalam hal ini, mendidik anak yang baik dan benar bukanlah suatu hal yang mudah, karena memang tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor dalam keluarganya, faktor dalam lingkungannya atau teman-temannya, dan faktor psikologis dari anak tersebut. Lantas, bagaimana cara kita sebagai orang tua dalam berperan membentuk karakter anak-anak kita? Yang pertama, gunakan bahasa yang baik dan sopan. Bahasa yang baik dan sopan dalam keseharian bisa berbentuk bahasa Indonesia yang baik atau bahasa krama Inggil dalam sebutan di Jawa, yang mana bahasa ini membedakan tata cara kita berbicara dengan orang yang lebih tua, orang yang sepantaran, atau yang lebih muda. Yang kedua, jika kita menginginkan anak yang berbudi pekerti baik, contohnya ketika kita menyuruh ia agar belajar atau mengaji, alangkah baiknya kita sebagai orang tua juga mempraktekkan hal tersebut atau mendampingi anak-anak belajar. Misalnya ketika kita sedang menonton televisi tetapi sudah waktunya anak-anak untuk belajar. Nah, langkah yang bisa kita lakukan adalah segera mematikan televisi lalu mendampingi anak-anak belajar. Dengan begitu, anak-anak kita akan merasa diperhatikan oleh kita. Yang ketiga, menjadi hakim yang adil bagi anak-anak kita. Contohnya ketika anak-anak kita sedang bermain dengan teman-temannya, lalu di sana terjadi sebuah perselisihan. Nah, sebagai orang tua yang baik, kita harus pahami dulu apa yang terjadi, siapa yang memulai dan siapa yang salah. Dan ketika anak kita terbukti bersalah, jangan sekali-kali membela anak kita di depan teman-temannya dan dirinya. Dengan begitu, anak kita menjadi aman dan merasa dilindungi ketika melakukan kesalahan. Nasihatilah anak dengan sewajarnya dan jangan terlalu memanjakan anak-anak kita. Yang keempat, apresiasilah setiap peningkatan yang dilakukan oleh anak-anak kita. Misalnya kemarin jika anak-anak kita kalau makan harus disuapin, tetapi sekarang ia belajar makan sendiri. Atau jika anak-anak kita sedang belajar memakai baju sendiri, tidak salah jika kita memuji karena mereka sudah belajar mandiri. Tetap awasi dan apresiasi, tetapi dalam hal ini tanggung jawab kita belum terlepas begitu saja. Itulah beberapa cara yang bisa kita lakukan agar bisa mendidik anak-anak dengan baik dan benar. Semoga kita sebagai ibu atau calon ibu bisa mengontrol emosi, bisa beradaptasi, dan bisa mendidik anak-anak kita agar bisa berprestasi, berguna bagi nusa dan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.